Selamat pagi adik-adik Pratama. Senang sekali pada pagi hari ini Mbak Ella bisa bertemu dengan adik-adik semua. Walaupun kita masih sekolah minggu online, kita harus tetap semangat ya. Nah, saat ini kita akan memulai sekolah minggu kita. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mbak Abel akan menolong di dalam doa pembukaan. Sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari adik-adik semua kita mau membuka di dalam doa. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu di setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini kami boleh bersama-sama untuk bersekolah minggu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap hati dan pikiran kami, biarlah kami bisa bersungguh-sungguh dalam bersekolah minggu. Dan juga kiranya Engkau memberkati setiap kami, biarlah kami dapat melakukan firman-Mu di setiap kehidupan kami. Kiranya Engkau juga memberkati kakak guru yang akan mengajar pada pagi hari ini. Kiranya Engkau terus sertai dan berkati kakak guru kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan sekolah minggu kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau bersukacita dan bersemangat. Mbak Ella mau mengajak adik-adik semua buat bangkit berdiri. Yuk kita berdiri dari rumah kita masing-masing. Saat ini Mbak Ella mau mengajak adik-adik semua buat bernyanyi dan memuji Tuhan. Mbak Ella akan kasih videonya, adik-adik semua bisa ikut bernyanyi dan bertepuk tangan. Kita mau menyanyikan satu lagu, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Nama
sekarang tiba saatnya adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini judulnya Tuhan memanggil Musa. Kira-kira adik-adik semua udah tahu belum? Tuhan memanggil Musa untuk apa ya? Nah, kita mau belajar bersama-sama. Kita akan membaca Alkitab dulu. Adik-adik sudah siap Alkitabnya belum? Adik-adik bisa menyiapkan Alkitabnya dulu. Nah, kita mau membaca Alkitab bersama-sama dan menyimaknya. Mbak Dea akan menolong di dalam membacakan Alkitab. Nah, kita mau membaca firman Tuhan dari Keluaran 3 ayat 12 sampai 22. Keluaran 3 ayat 12 sampai 22. Mbak Dea akan menolong di dalam membaca Alkitab. Adik-adik semua bisa menyimaknya ya. Yuk kita menyimak. Keluaran 3 ayat 12 sampai 22. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya, berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi, aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi pada gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu, lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Ya adik-adik, kita sudah menyimak pembacaan Alkitab yang disampaikan oleh Mbak Dea dari Keluaran 3 12 sampai 22. Tetapi adik-adik dari rumah nanti bisa membaca Alkitabnya lagi dari Keluaran 3 ayat 2 sampai 22 ya, supaya adik-adik semua bisa lebih memahami firman Tuhan. Oke, saat ini Mbak Ella mau bercerita sedikit nih.
kita tadi udah tahu ya, judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Tuhan memanggil Musa. Jadi adik-adik, Musa ini adalah seorang penggembala kambing domba. Nah, sebelum jadi penggembala kambing domba, Musa ini pernah hidup di istana Mesir selama 40 tahun. Nah, saat Musa menggembalakan domba, dia ini belajar banyak hal. Adik-adik tahu kan domba itu apa? Oke. Saat Musa menggembalakan domba, Musa ini belajar banyak hal. Seperti dia belajar sabar, belajar rendah hati, belajar tidak mudah marah. Mungkin ketika domba-dombanya ada yang lari ke sana, lari kemari. Nah, Musa ini belajar untuk tidak mudah marah dalam menggembalakan domba. Nah, saat Musa menggembalakan domba, Musa ini sering pergi ke puncak gunung. Nah, adik-adik udah pernah naik ke puncak gunung belum? Nah, kalau kita berada di puncak gunung kan tinggi ya. Nah, kita bisa melihat orang-orang di bawah. Nah, Musa ini mengamati dari puncak gunung. Wah, bangsanya ini tuh mengalami kesusahan. Bangsa Israel mengalami kesusahan. Mereka disuruh bekerja dari pagi sampai sore. Mereka merasa berat sekali melakukan pekerjaan-pekerjaan di sana sampai mengalami kesusahan. Nah, adik-adik, dari sini Tuhan memanggil Musa. Tuhan memanggil Musa untuk apa ya? Nah, Tuhan memanggil Musa supaya Musa bisa membawa keluar bangsa Israel ini dari tanah Mesir, sehingga bangsa Israel tidak mengalami kesusahan lagi. Awalnya Musa ini bertanya-tanya, Tuhan, apakah aku bisa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Tapi di sini Tuhan meyakinkan Musa bahwa Tuhan akan menyertai Musa dalam memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, Musa ini patuh sama Tuhan dan dia melakukan apa yang dikatakan Tuhan untuk membawa bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir sehingga mereka tidak mengalami. Adik, sekarang Mbak Ella mau mengajak kita semua untuk bisa belajar dari Musa. Musa tadi adalah orang yang patuh dan taat sama Tuhan. Nah, Mbak Ella juga pengen adik-adik Pratama menjadi anak-anak Tuhan yang patuh, anak-anak Tuhan yang mau menyenangkan hati Tuhan. Kita bisa melakukan apa ya biar bisa menyenangkan hati Tuhan? Nah, kita bisa melayani Tuhan dan patuh terhadap firman Tuhan. Melayani Tuhan ini contohnya apa sih? Nah, adik-adik semua pasti udah pernah melihat orang yang melayani Tuhan ya. Misalnya kalau di gereja ada Bapak Pendeta yang melayani firman Tuhan, ada pemimpin pujian, pengedar kantong persembahan. Nah, itu semua termasuk dalam melayani Tuhan. Tapi adik-adik, hal-hal kecil yang mungkin tiap hari adik-adik lihat itu juga bisa termasuk melayani Tuhan loh. Misalnya apa? Misalnya membantu orang tua, atau mungkin membantu guru sekolah minggu yang membereskan kelas, membuang sampah pada tempatnya. Itu sudah termasuk melayani Tuhan. Nah, sekarang Mbak Ella mau kasih tugas ke adik-adik nih. Silahkan adik-adik siapkan kertas dan bolpennya. Adik-adik silahkan tulis 5 hal yang termasuk melayani Tuhan yang sudah pernah adik-adik lakukan. Misalnya nih, Mbak, aku udah pernah memimpin doa, aku udah pernah membantu teman yang kesusahan, aku udah pernah membantu orang tua mencuci piring. Nah, itu bisa disebutkan ya adik-adik. Silahkan ditulis di kertasnya masing-masing, lalu difoto dan dikirimkan ke Mbak Ella. Nah, saat ini kita mau menutup sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mbak Ella mau mengingatkan adik-adik untuk memberikan persembahan dan disimpan dulu di rumah ya. Nanti saat persembahannya sudah kekumpul dan kita boleh ke gereja, adik-adik bisa memberikan persembahannya ke gereja. Nah, saat ini kita mau menutup sekolah minggu kita. Mbak Christine akan menolong di dalam doa penutup. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih untuk penyertaan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini kami telah selesai bersekolah minggu. Kiranya apa yang kami pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kami ke depan. Kami juga menyerahkan persembahan kami. Kiranya persembahan ini bisa dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami menyerahkan kehidupan kami ke depan ke tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa berangkat sekolah minggu ya minggu depan. Dadah.